Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bapak Ibu, mari sama-sama kita baca doa ikuti setelahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika shalihin. Labbaik Allahumma labbaik. Hadratul Muhtaram Bapak-bapak, ibu-ibu, tamu-tamu Allah yang semoga mendapatkan kucuran ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama rasa syukur sama-sama kita panjatkan pada Allah yang dengan rahman dan rahimnya perkenankan kita semuanya untuk berkumpul di tempat ini. Dan insya Allah bapak-bapak, ibu-ibu esok akan tinggalkan tanah air Indonesia menuju ke Madinah dan Mekah insya Allah. Bapak ibu-ibu, pergi ke Mekah ke Madinah ini suasana hatinya berbeda dengan suasana hati akan kemanapun juga di muka bumi ini. Silakan bapak ibu rasakan. Saya yakin bapak ibu-ibu suka keluar negeri bahkan keluar kota. Tapi suasana hati akan ke Mekah beda dengan akan ke Singapura. Besok mau ke Singapura sekarang biasa-biasa aja. Apalagi kalau besok mau ke Singapura. Mohon maaf bapak ibu-ibu yang namanya umroh 9 hari dengan perjalanan. Tapi itu beresin koper tuh gak beres-beres. Koper dibuka, dimasukin baju, dikeluarin lagi. Untungnya koper besar sudah dibawa kemari. Kalau habis manasik ini masih pulang, insya Allah masih bongkar koper. Maaf bapak ibu-ibu, umroh jemaah makmum cuma 9 hari. Tapi mohon maaf, selama saya jadi ustaz, saya belum pernah mendapatkan panggilan ceramah orang selamatan mau pergi ke Amerika. Karena ke Amerika Selatan. Tapi maaf begitu bapak ibu mendaftar umroh, hati deg-degan, makin dekat keberangkatan rasa takut muncul. Bahkan kadang-kadang tetangga suka takut-takut. Apa kata tetangga? Oh, umrohnya iya. Awas tuh, kalau di sini tukang mukul di sana, dipukul. Kalau di sini tukang nyubit di sana, dicubit. Para jemaah imamku akhirnya banyak jamaah yang mau berangkat umroh pada stres. Ditanya kenapa stres, karena takut dibales. Mohon maaf bapak ibu-ibu, Allah tidak pernah bayar kontan dosa manusia langsung di muka bumi ini. Andaikan Allah baperan dari kayak saya, satu dosa langsung dibayar di muka bumi ini kontan, gak usah gede-gede dah. Satu dosa dibayar dengan satu bisul aja, insya Allah kita bisul semua. Yang langsung menuju ke Madinah insya Allah langsung, yang pakai Garuda langsung sholat di luar bandara. Begitu pun yang pakai Emirat jemaah imamku insya Allah dari bandara Madinah akan langsung ke hotel. Bapak ibu-ibu jemaah imamku dari Madinah, dari bandara Madinah ke hotel itu sekitar setengah jaman. Di jalanan menuju ke hotel tolong perbanyak baca sholawat. Sholawatnya bagaimana? Boleh Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Boleh juga Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salawatnya pakai Sayyidina boleh, enggak juga enggak apa-apa. Yang penting jangan ribut berebut Sayyidina.
Kenapa sebabnya saya katakan begini? Karena saya sering ceramah kemana-mana. Mohon maaf, di Jabodetabek ini ternyata masjid banyak yang ribut, berantem, berebut Sayyidina. Sampai-sampai pas mau sholat dijagain, nggak boleh kita masuk ke dalam. Saya tanyalah sama tukang ojek, abang, yang mangkal depan masjid itu, abang, kenapa kita nggak bisa sholat di dalam? Dijawab sama tukang ojek, Pak Haji, sengaja masjid ini ditutup karena tadi di masjid ada yang berantem. Siapa yang berantem, Pak? Itu Pak Haji, kelompok yang sholawatnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad berantem sama kelompok yang sholawatnya Allahumma sholli ala Muhammad. Pak Haji, tadi mereka pada berantem berebut Sayyidina. Serem Pak Haji ngeliatnya. Untunglah Pak Haji, saya emang gak pernah sholat dari zaman. Nah, para jamaah rahimakumullah, begitu sampai di perbatasan tanah haram kota Madinah, kita sama-sama munajat. Bismillahirrahmanirrahim, sama-sama. Allahumma inna hadza karamu nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma taqabbal ziyaratana. Para jamaah rahimakumullah, habis kita dipimpin untuk munajat, Bapak Ibu silahkan ngomong ya Rob, terima kasih. Depan saya tanah haram Madinah, kotanya Rasulullah. Saya belum pernah melihat wajah Nabi saya. Saya cinta kepada Rasulullah sehingga saya datang ke tempat ini, ya Allah Rabbana. Sambil mulut kita membaca sholawat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Bapak Ibu, insyaallah Bapak Ibu akan 3 malam di Madinah Munawwarah. Para jamaah rahimakumullah, baca sholawat ini sampai kita di hotel. Begitu sampai di hotel, koper besar, gak usah diurus. Insya Allah akan diantarkan ke depan kamar masing-masing. Koper kecil, bawa masing-masing. Yang terpenting di Madinah tidak lain dan tidak bukan ziarah ke makam Nabi kita Muhammad SAW. Karena kata Nabi, man zaroni ba'da mamati, faka'anna mazaroni fi hayati, atau kama qala Rasulullah SAW. Siapa orangnya yang datang kepada aku setelah aku meninggal dunia, sama saja dengan datang kepada aku ketika aku masih hidup. Para jamaah rahimakumullah, untuk ziarah ke makam Nabi, jalannya khusus dan 24 jam terbuka. Insya Allah nanti Ustaz akan mengantar bapak-bapak untuk ziarah ke makam Rasulullah. Tapi tolong Bapak, ketika Bapak nanti ziarah ke makam Nabi, sholat di Masjid Nabawi, sholat di Masjid Haram, atau sholat dimanapun juga, tolong pakai baju yang terbagus. Masa dipanggil bupati pakai dasi, ngadep pos rapi, kondangan pakai batik keren, giliran sholat pakai kaos oblong, ada tulisannya lagi di belakang kopi kapal api. Astagfirullahaladzim. Para jamaah rahimakumullah, Bapak Ibu, ketika Bapak ziarah ke makam Rasulullah, Ibu ziarah dari belakang kubur Nabi, jamaah rahimakumullah, pas depan kubur Nabi, silahkan ucapkan salam. Kita mungkin tidak bisa dengan suara keras di sana. Karena itu silahkan ucapkan salam. Salamnya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya Safwatallah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah as-salihin. Ashhadu annaka ya Rasulullah jahadta billahi haqqa jihadihi wa nasahta al-ummah wa addaita
al-amanah wa ballaghta ar-risalah. Allahumma ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal fadilata wa ba'athu maqama mahmuda alladhi wa'adtahu innaka la tukhliful mi'ad. Saya yakin gak ada yang hafal. Bapak ibu-ibu, gak usah kecil hati. Depan kubur Nabi silahkanlah ucapkan salam. Salam yang Allah sampaikan pada Rasulullah ketika Mi'raj. Gimana salam yang Allah sampaikan pada ketika Mi'raj tersebut? Tiap subuh kita mendengar sholawat. Wa ilal muntaha rufi'ta kariman wa sami'ta nida alaika salam. Salam depan kubur Nabi tidak lain dan tidak bukan minimal assalamualaikum ya Rasulullah. Habis ucapkan salam itu, para jamaah rahimahullah, silahkan bapak ibu-ibu itu ngomong, karena saya yakin Rasulullah itu jawab salam kita semuanya. Cuman kita nggak dengar jawaban Rasulullah. Rasulullah itu memang jasadnya telah wafat, tapi rohnya tidak pernah mati. Karena itu jamaah rahimahullah silahkan bicara. Kalau boleh saya contohkan, saya kalau salam depan Nabi ngomong setelah itu, ya Rasul, ini saya Helmi, umat engkau. Umat engkau yang belum pernah melihat wajah engkau, umat engkau yang ditakdirkan Allah terlahir di tempat yang jauh dari tempat engkau, itu waktu yang jauh dari masa engkau. Ya Rasul, tolong terima cinta saya kepada engkau, tolong terima salam saya kepada engkau wahai Rasulullah SAW. Lalu kita bicara, ya Allah, depan kubur Nabi ini, pertama-tama izinkan ya Allah, kau bahas kami banggakan orang tua saya. Ya Allah, Rabbana tertanamnya kecintaan pada Rasulullah. Yang menanamkan pertama kali adalah ibu dan bapak saya. Masih terngiang dalam benak saya, bagaimana ketika kecil ibu saya cerewet ibu saya sholat, bahkan kuping saya dijewer ibu saya. Bapak saya tuh galak ketika senyum saya sholat, bahkan ketika subuh susah bangun, mata saya disirati air di Allah Rabbana oleh bapak saya. Hari ini ya Rabb, izinkan saya banggakan mereka. Kalau bukan karena bimbingan mereka, cipratan air mereka, jeweran mereka, mungkin tak akan pernah ada kecintaan dalam hati saya pada Rasulullah. Tolong ya Rabb, orang tua saya telah tiada, jumpakan mereka dengan kasih-Mu Muhammad SAW. Lalu kita bicara lagi, ya Rabb, ya Allah, depan kubur Nabi ini saya sadar, hidup saya ke depan belum tentu lebih lama dibandingkan hidup yang telah saya lampaui. Karena itu saya mohon bimbingan-Mu ya Rabb, agar sisa hidup saya bermanfaat untuk agama Engkau, untuk umat Rasulullah SAW. Para jamaah rahimahullah, setelah kita bicara demikian, langkah selangkah dari makam Nabi ada makam Abu Bakar Siddiq. Ucapkan salam, assalamualaikum ya Abu Bakar. Selangkah dari makam Bakar ada makam Sayyidina Umar. Ucapkan salam, assalamualaikum ya Umar. Bapak ibu-ibu, itulah hebatnya Rasulullah. Bapak ibu lihat makam raja di Indonesia, kiri kanan makam raja pasti makam anak istrinya. Tapi Rasulullah ternyata di sampingnya tuh bukan kuburan anaknya Fatimah. Walaupun Fatimah meninggal dunia sebelum Abu Bakar meninggal dunia, tapi maaf, Fatimah tidak dimakamkan di samping makam. Yang dimakamkan di samping makam Nabi itu orang sahabatnya. Abu Bakar dimakamkan di pundak Nabi, dan Umar bin Khattab dimakamkan di kaki Nabi dengan posisi makam seperti ini. Dari tengah makam Rasulullah SAW, dari manis makam Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dan juga dari tinggi makam Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Para jamaah rahimahullah, timbul pertanyaan, kenapa kok di samping makam Nabi bukan makam anak istrinya? Para jamaah rahimahullah, dan kenapa kok di samping makam Nabi hanya 2 orang sahabat saja dimakamkan di situ? Bukankah sahabat itu banyak? Tapi kenapa kok di samping makam Nabi hanya 2 orang sahabat saja dikuburkan di situ? 2 pertanyaan ini Bapak Ibu jawabannya panjang. Kalau saya jelaskan di sini, maghrib belum selesai manasik kita. Jadi kalau mau tahu jawabannya, undang saya ceramah. Nah, para jamaah rahimahullah, insya Allah Bapak Ibu, setelah itu silahkan perbanyak ibadah di Masjid Nabawi.
Para jamaah rahimahullah, insya Allah yang terbang langsung ke Madinah akan Jumatan di Madinah. Yang langsung terbang ke Mekah, insya Allah akan Jumatan di Mekah. Yang saya ingatkan catatan di Mekah Madinah, Bapak Ibu, satu, Mekah Madinah sekarang sedang musim dingin. Udaranya 20 derajat, 23 derajat, 25 derajat. Karena sedang musim dingin, maka siangnya pendek, malamnya panjang. Karena malamnya panjang, di Mekah Madinah adzan subuh itu sekitar jam 6 pagi. Ini kabar gembira buat Bapak Ibu yang suka kesiangan di Indonesia. Insya Allah di Mekah Madinah nggak kesiangan. Kenapa? Adzan subuhnya jam berapa? Jam 6. Kalau adzan subuh jam 6 masih kesiangan juga, emang keblok di mana. Saya ingatkan yang kedua, Bapak Ibu yang mohon Allah, di Mekah Madinah sholat subuh hari Jumat imam suka membaca surat As-Sajdah, dan imam akan melaksanakan sujud tilawah ketika membaca ayat innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukkiru biha kharru sujadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Imam akan takbir Allahu Akbar bukan untuk ruku tapi langsung sujud. Kenapa langsung sujud? Karena imam membaca ayat sajadah. Kalau Bapak Ibu membaca ayat sajadah di dalam sholat dan di luar sholat, imam yang membaca, makmum yang mendengarkan, sunnah langsung sujud. Habis sujud bangun lagi, melanjutkan bacaan. Sayangnya di Indonesia, khususnya di Jakarta jarang dilaksanakan. Jadi begitu makmum dengar Allahu Akbar, orang Indonesia nyangkanya ruku, Allahu Akbar dia ruku. Di kiri kanan orang Arab tahu itu ayat sajadah semuanya. Jadi sujud semuanya kiri kanan. Pas yang lain sujud semuanya dia ruku sendirian. Dia bingung. Sambil ruku dia nengok ke kanan, nengok ke kiri. Di sana ada orang Sukabumi lagi bingung juga. Nengok juga. Pas nengok mata ketemu mata, kasih kode. Tolong jangan kejadian kayak begini. Kalau besok imam di Mekah Madinah surat subuh rakaat pertama membaca surat As-Sajdah yang diawali dengan kalimat Alif Lam Mim Tanzilul Kitabil la raiba fihi mir rabbil alamin. Oh, Alif Lam Mim tanzil. Berarti imam akan melaksanakan sujud tilawah. Imam sujud, makmum wajib sujud. Tidak sujud, batal salat makmum. Saat ketika sujud bacanya apa? Bacaannya khusus. Rasulullah ajarkan sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ustaz enggak hafal, baca subhanallah. Ustaz lupa, diam. Yang penting sujud, kan? Kedua, insya Allah Bapak Ibu Jumatan, perempuan ikut Jumatan boleh. Dan ibu-ibu kalau sudah Jumatan tidak usah sholat zuhur lagi. Tiga, mohon maaf di Jakarta masjid baru penuh kalau sudah azan. Bapak-bapak, ibu-ibu mohon maaf, kalau bapak-bapak, ibu-ibu baru masuk masjid jam 11, insya Allah masjidnya sudah ditutup. Kenapa? Saking padatnya jamaah makmum. Insya Allah di Mekah, di Madinah pun juga bapak ibu akan dibawa ziarah sekeliling kota Madinah, akan membagi ke Masjid Kuba dan masjid-masjid yang lainnya jamaah rahimahullah, dan urusan belanjalah di Madinah. Kenapa? Lebih tenang. Di Madinah itu bapak ibu-ibu, khususnya ibu-ibu, berangkat sholat zuhur nggak bawa apa-apa, pulang bawa kresek. 3 malam di Madinah, insya Allah penuh tuh tas. Di Mekah kita susah lagi ketemu yang begitu-begitu. Jadi kalau seandainya masih kurang juga, mending ke Tanah Abang. Nah, para jamaah rahmatullah, yang saya ingatkan, sekarang untuk ke Raudhah tidak bebas. Ke Raudhah sekarang hanya diperbolehkan kalau mendapatkan surat izin. Ustaz katanya sekarang harus download aplikasi Nusuk. Iya, silahkan download.
Tapi maaf, yang pakai aplikasi nusuk sekarang tidak dilayani. Gimana dong kalau mau masuk raudhah? Mau masuk raudhah adalah pakai surat izin. Dan setiap jamaah yang datang ke raudhah hanya diperbolehkan sekali masuk ke raudhah. Tolong Bapak Ibu, kalau nanti keluar surat izinnya, Bapak Ibu mohon doanya supaya Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan, amin ya rabbal alamin. Dan mohon maaf, surat izin ini baru bisa diurus kalau jamaahnya sudah ranking Saudi. Ada kemarin protes, ya kan dari sekarang kan nggak bisa diurus, nggak bisa. Kalau sudah nanti diurus di Saudi baru boleh. Nah, para jamaah rahimakumullah, kalau waktunya nanti ditentukan, tolong Bapak Ibu kumpul jam berapa? Waktu buat bapak-bapak beda dengan waktu untuk ibu-ibu para jamaah imam. Doakan mudah-mudahan Allah berikan kemudahan sehingga Bapak Ibu bisa salat di raudhah tempat sujudnya Rasulullah SAW jamaah. Para jamaah rahimakumullah, Bapak Ibu-ibu yang ke Madinah insya Allah akan berada di Madinah 3 malam kata saya. Dimulai dari besok malam Jumat. Habis malam Jumat malam Sabtu, malam Minggu pagi, hari Minggu besok Bapak Ibu akan tinggalkan kota Madinah. Jam berapa saat meninggalkan kota Madinah? Insya Allah ba'da zuhur. Lah kalau seandainya berangkat pada zuhur, apa yang dilakukan dong pagi-pagi? Yang dilakukan pagi-pagi, tolong pamitan sama Rasulullah SAW. Gimana cara pamitannya? Para jamaah rahimakumullah, nanti Bapak Ibu akan setelah sholat subuh akan diantar untuk menuju ke belakang Masjid Nabawi, belakang kubur Nabi, akan diajak untuk mengucapkan salam. Setelah itu Bapak Ibu masuk Masjid Nabawi masing-masing, sholat sunnah duha, tutup sholat sunnah duhanya dengan salam. Dari jauh sampai duduk salam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Lalu silahkan pamit, ya Rasul, saya pamit mau tinggalkan kota Madinah. Kalau bisa ya Allah ya Rabbana, saya mohon kepada Engkau tahun yang akan datang saya bisa balik lagi. Kalau bisa setiap tahun ya Allah ya Rabbana, andai Kau tidak berikan kesempatan itu pada saya, tolong wafatkan saya dalam keadaan husnul khatimah. Nah Pak, orang yang meninggalkan Madinah tidak pamit sama Nabi kurang sopan. Saya datang ke rumah ibu, pulang diam-diam gak pamitan, sopan gak kira-kira? Sama para jamaah maksa dengan Rasulullah SAW. Nah, setelah pamitan Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu masuk ke hotel masing-masing. Mandi. Mandi apa? Mandi sunnah ihram. Mandi sunnah ihram itu bagaimana? Sama seperti mandi wajib. Bedanya cuma di niat. Niatnya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim sama-sama. Nawaitu al-ghusla sunnatan lil ihrami lillahi ta'ala. Gak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Niat saya mandi sunnah ihram karena Allah Subhanahu wa taala. Di mana ini? Di hotel di Madinah sebelum itu. Bapak ibu-ibu yang besok langsung ke Jeddah, tolong sebelum berangkat ke bandara mandi dulu. Lah pasti mandi lah Pak Ustaz. Tapi mandinya beda. Mandinya tadi mandi sunnah, pakai niat yang seperti yang tadi. Gak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Niat saya mandi sunnah ihram karena Allah Subhanahu wa taala. Dari ujung rambut sampai ujung kaki silahkan bersihkan. Kumis yang gak rapih rapihkan. Rambut yang gak rapih rapihkan. Kuku yang panjang potong, jamaah rahimakumullah. Bapak ibu-ibu punya wangi-wangian, pakaiin wangi-wangiannya di badan. Setelah itu jamaah rahimakumullah salat zuhur di Masjid Nabawi berjamaah dengan imam. Setelah berjamaah dengan imam, bangkit lagi salat asar jamaah takdim dengan zuhur. Setelah salat zuhur dan asar jamaah takdim, jamaah rahimakumullah, lalu Bapak Ibu silahkan kembali ke hotel. Jam 2 siang insya Allah Bapak Ibu hari Minggu besok akan tinggalkan kota Madinah. Semua jamaah sudah pakai baju ihram. Ibu-ibu baju ihramnya pakai baju ini pun juga boleh. Yang penting tutup seluruh anggota tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Ini boleh kelihatan, ini boleh kelihatan, tapi ini. Karena itu tolong ibu-ibu pakai manset. Kenapa sebabnya? Karena ibu pasti istilah Bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira melorot nggak? Kalau melorot, nggak sah tawaf kita. Bapak-bapak bajunya dua helai, bawahnya disarungkan, atasnya diselendangkan. Dan besok begitu berangkat dari hotel, tolong bapak-bapak sudah tidak pakai daleman lagi.
Kenapa saya tekankan begini? Karena sering kejadian. Ada jemaah yang ngomong, Ustaz, ya Pak, nggak niat, bukan niat di sini kan di hotel, bukan Pak. Di Bir Ali kan nanti Ustaz, iya betul Pak. Ustaz, ini saya masih pakai dalamannya saja. Nanti aja di Bir Ali, saya copot pas mau niat. Baik Pak. Rupanya di Bir Ali dia lupa. Bisnya kebetulan nggak sebis dengan saya. Berangkatlah kita ke Mekah. Pas sampai ke Mekah beriringan. Turun dia dari bis, nengok ke belakang, ada saya di belakang. Begitu dia lihat muka saya, dia beringat celana dalam. Dia baru datang ke saya, Ustaz, saya masih pakai daleman. Saya bilang, copot dalemannya, bayar dam. Karena itu Bapak-bapak hati-hati. Besok Ustaz Mukminnya akan ke Madinah. Ketika Bapak akan masuk ke bis, Ustaz Mukmin akan berdiri di pintu bis. Untuk apa? Ngerazia Bapak-bapak. Nah, yang terbang langsung ke Jeddah. Tadi naik pesawat pakai apa bawahannya? Pakai baju ihram. Mati adzan pertama, makan pertama tidak usah diganti. Makan kedua, silahkan ganti bajunya pakai baju. Tunggu aba-aba dari pilot. Karena pilot akan berkata setengah jam dari sekarang kita akan lewati Yalamlam. Diperkirakan kita ada di Yalamlam, niat di situ jamaah rahimahullah. Sedangkan yang langsung ke Madinah insya Allah dari hotel akan dibawa ke sebuah masjid namanya Masjid Bir Ali. Wilayahnya namanya Dzulhulaifah. Inilah tempat starting point, tempat miqat, tempat niat umrah. Setiap orang yang akan umroh, maka di tempat ini harus niat umroh dan bajunya harus ganti dengan baju ihram. Kalau di tempat ini tidak niat, maka satu, dia harus potong kambing. Kalau nggak balik lagi. Begitupun juga kalau terbang di atas pesawat, dia Yalamlam harus niat. Pak Ustaz, saya ini pelor. Nempel? Molor. Saya baru ingat begitu banget pas mendarat, pas landing itulah langsung niat. Ustaz, saya lupa pas mau berangkat naik bis baru niat, nggak apa-apa. Ustaz, di tengah jalan saya baru ingat belum niat, balik lagi ke bandara. Susah Ustaz, balik lagi, motong. Karena itu jamaah rahimahullah, hati-hati di Bir Ali nanti yang wajib itu adalah niat, bukan sholat. Bapak, ibu mau sholat silahkan. Tapi mohon maaf, sekarang tempat parkirnya jauh dari masjid. Jadi kalau seandainya jauh banget, tidak sholat tidak masalah. Yang penting, niat. Di atas kendaraan atau di atas pesawat yang langsung ke Jeddah, kita niat bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Labbaik Allahumma umratan. Labbaik Allahumma umratan. Atau pakai redaksi yang lain. Nawaitu al-umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Mulut berkata labbaik Allahumma umratan, hati harus ikrar. Saya niat umroh karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bapak-bapak sudah niat umroh, berarti bapak-bapak sudah tanda tangan kontrak dengan Allah di Bir Ali ini atau di Yalamlam bagi yang langsung ke Jeddah. Maaf, kontrak ini, niat ini tidak boleh dibatalkan. Apapun yang terjadi, gak boleh tuh begitu sampai ke Mekah ngomong, Ustaz, saya nggak jadi umrohnya Ustaz. Kenapa? Penuh Ustaz, capek, malas nggak mau. Bahkan maaf, kalau ternyata habis niat ini Allah perintahkan Israel untuk mencabut nyawa dia, maka yang si mayat ini tetap dimandikan, tetap dikafani. Dan baju ihram itu disunnahkan untuk mendampingi dia sebagai kian kafan. Dan ketika dikafani, maaf, kepalanya tidak boleh ditutup. Kenapa sebabnya? Karena Rasulullah ngomong, la tukhammiruhu, jangan kau tutup kepalanya. Fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan. Orang itu nanti akan dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah. Di pas bangun dia katakan labbaik Allahumma labbaik. Ada yang mau coba daftar besok? Nah, para jamaah rahimahullah, kalau sudah niat umroh, baik
baik di atas pesawat ataupun di Bir Ali, maka argo larangan ihram berlaku. Laki-laki tidak boleh menggunakan tutup kepala atau meletakkan sesuatu di atas kepala. Hati-hati, bapak-bapak pecinya copot. Bapak-bapak kadang-kadang pakai kacamata. Kacamatanya sudah diletakkan di sini, ya kan? Di sini kena dam, di sini belum kena dam, tapi kalau di sini kena dam. Laki-laki dilarang menggunakan sendal yang nutup tumit. Ustaz, bagaimana kalau sendalnya kayak begini yang ada talinya? Ketika mau niat, injak sampai nanti tahu. Laki-laki tidak boleh menggunakan pakaian yang berjahit. Pakaiannya 2 helai, bawahnya disarungkan, atasnya diselendangkan. Ustaz, gimana? Kemarin saya jalan-jalan ke Tamrin City. Pas di Tamrin City ditawari, katanya ini celana dalam untuk ihram, boleh nggak dipakai? Boleh, tapi bayar dam. Loh kok bayar dam? Karena baju ihram itu 2 helai. Kalau tambah itu 3. Perempuan dilarang menggunakan tutup muka. Laki-laki dan perempuan dilarang menggunakan wangi-wangian, termasuk wangi-wangian sabun, sampo, tisu basah, bedak, lip gloss. Apa yang blok-blok itu kan bukan puppy blok, apa namanya? Sunblock. Ustaz, bagaimana kalau minyak angin, minyak kayu putih, minyak kampak, minyak tawon, balsem? Oh, itu mah bukan wangi tapi bau. Karena itu boleh digunakan. Ustaz, bagaimana saya pakai baju ihram? Baju ihram saya ini dicuci pakai pewangi, sekarang masih wangi, boleh nggak dipakai? Boleh. Karena ngasih wewangiannya sebelum. Jadi mohon maaf, argo itu mulai setelah, sebelum niat, nggak masalah. Laki-laki dan perempuan dilarang motong-motong tanaman, nyambut-nyambut tanaman. Laki-laki dan perempuan dilarang motong kuku, nyambut rambut atau bulu-bulu yang lainnya. Hati-hati, kucek-kucek hidung, kecabut bulu hidung, bayar dam. 1 bulu hidung kecabut, kasih fakir miskin 1 paket makanan. Berapa Ustaz? Di sana 1 paket makanan itu, di sana standarnya Kentucky lah yang gampang. 1 paket makanan 25 real. Kucek-kucek hidung, kecabut bulu hidung 1, 25 real. 20 hidung 50 real. 30 hidung 75 real. 40 hidung ke atas motong kambing. Hati-hati ya. Laki-laki dan perempuan dilarang berjumpa kalau terjadi hubungan suami istri sebelum tahallul. Sebelum tahallul, maka 1, umrahnya batal. 2, dia harus potong onta, bukan kambing lagi. Tolong Bapak Ibu-ibu, siapkan diri jamaah Allah, hati-hati dengan larangan ihram ini jamaah Allah. Kalau kena dam, silahkan sedekah masing-masing jamaah Allah. Insya Allah menuju ke Mekah 430 km, sekitar 5 jam kita sambil bertarbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, sama-sama. Labbaik la syarika laka labbaik. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك والملك لا شريك لك. لا شريك لك. Para jamaah rahimakumullah, insyaallah yang dari Jeddah pun juga akan langsung ke Mekah. Jaraknya berapa kilo? Sekitar 90 km. Sampai di Mekah, baik yang langsung dari Jeddah ataupun langsung dari Madinah, tidak langsung dibawa ke hotel. Tidak langsung dibawa ke masjid, akan langsung dibawa ke hotel dulu. Check in dulu di hotel, makan malam dulu di hotel. Baru setelah makan malam dan tenang semuanya, kita akan langsung dibawa untuk melaksanakan tawaf dan sa'i Masjidil Haram. Bapak Ibu dan NRA akan ngasih headset kepada Bapak Ibu. Headset itu apa? Alat bantu dengar, sehingga ustadznya nggak usah teriak-teriak, tapi doanya bisa kedengaran. Amin ya rabbal alamin. Khususnya mudah-mudahan bisa nambah khusyuk. Tapi saya ingatkan, headset ini bukan souvenir. Tolong balikin lagi. Dan headset ini Bapak Ibu, kalau sudah menyala, suara ustaz bisa terdengar. Ibu ataupun bapak boleh mengaminkan doa saja. Jadi ketika ustaznya doa, silahkan aminkan. Amin, 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 boleh.
2, matikan headsetnya, doa sendiri silahkan. 3, boleh juga ngikutin doa Ustaz. Allahumma, silahkan diikuti Allahumma. Tapi tolong kalau ngikutin doa Ustaz hati-hati. Kenapa? Karena kemarin saya bawa rombongan Pak, 40 orang, mereka semangat ikutin doa saya semua. Allahumma, mereka ngomong Allahumma. Nah, jamaah Allah, ketika tawaf, tiba-tiba jempol kaki saya keinjek orang Turki. Pas keinjek orang Turki, Allahumma, saya ngomong, aduh. Itu jamaah di belakang langsung kompak, Allahumma, aduh. Saya tanya Bapak, kenapa doanya pakai aduh? Ustaz kita sedih denger, Ustaz doanya Allahumma. Siapkan diri masuk Masjid Nabawi, Masjid Haram. Begitu Ka'bah kelihatan, kita baca doa Bismillahirrahmanirrahim sama-sama. Allahumma zid hadza al-baita ta'ziman wa tashrifan wa zid man azzamahu wa syarrafahu mimman hajjahu aw i'tamarahu ta'ziman wa takriman wa tashrifan wa birra. Tatap itu Ka'bah sambil ngomong makasih ya Allah ya Rabbana, saya bisa sampai ke mati. Ya Allah ya Rabbana, ini semuanya karunia Engkau ya Allah Rabbana. Di bulan Sya'ban ini kami bisa sampai depan rumahmu yang suci ya Rabb. Terima saya sebagai tamu. Kalau sudah tenang Bapak Ibu silahkan laksanakan tawaf. Tawaf itu Bapak Ibu kata Nabi kas-sholah seperti sholat. Jadi kalau sholat harus punya wudhu, berarti tawaf harus punya wudhu. Ustaz gimana kalau batal wudhunya? Berhenti tawafnya, wudhu dulu. Lanjutkan di putaran berapa tadi kita berhenti. Ustaz bagaimana di Jakarta ini kita yakin betul yang namanya sentuhan laki-laki dan perempuan batal. Gimana ketika tawaf? Ketika tawaf yakinkan gak batal. Kenapa sebabnya? Karena kalau yakin batal, insya Allah tawaf kita gak beres-beres. Putaran pertama diinjek oleh orang India. Ustaz saya wudhu dulu. Selesai wudhu mau masuk tawaf kesenggol orang Pakistan, duduk lagi. Daripada nggak beres-beres tawaf, mendingan kita pindah keyakinan nggak. Tapi kalau sudah pulang ke hotel balik lagi ke keyakinan awal. Tawaf posisi Ka'bah sebelah kiri. Tolong jangan selfie dulu ngebelakangin Ka'bah. Ini mohon maaf baru mulai tawaf langsung setrek. Ka'bah di belakangin sambil foto. Habis gitu update status Ka'bah putaran pertama. Tawaf dimulai dari sudut Hajar Aswad. Mohon maaf kalau ini sudut Hajar Aswad Bapak Ibu. Ini sudut Hajar Aswad. Ketika kita lewati sudut Hajar Aswad tersebut, sunnahnya kita berdiri ngadep Ka'bah. Cuma masalahnya kalau kita berdiri sedetik aja ngadep Ka'bah di belakang, nabrak. Bahaya apa enggak? Karena itu nggak usah ngadep Ka'bah, cukup kita lirik aja. Dan istilah itu apa? Salam jauh. Kita angkat tangan sambil berkata Bismillahirrahmanirrahim sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cukup. Gak usah 3 kali. Cukup Bismillahirrahmanirrahim. Dan gak usah begini Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu-Ibu, Hajar Aswad ini Rasulullah memberikan 3 pilihan. 1, cium. 2, istilah. 2, sentuh, mau disentuh. 3, salam dari jauh. Tolong jangan paksakan nyium Hajar Aswad. Kenapa? Sebabnya karena orang pulang dari Mekah pasti tanya nyium Hajar Aswad apa enggak, gitu kan? Nah, jamaah salam dari jauh insya Allah sama tidaknya dengan nyium Hajar Aswad. Apalagi buat laki-laki jangan dipaksain. Kenapa? Karena sekarang laki-laki yang boleh tawaf di sekitar Ka'bah itu laki-laki yang hanya menggunakan baju ihram. Kalau ibu-ibu ihramnya nggak ketahuan, kalau laki-laki doang bisa dibayangkan pakai baju ihram, desek-desekan nyium aja langsung. Tiba-tiba bawahannya ketarik, insya Allah jadi kiamat sugro. Dan juga jangan kejadian seperti sebelum pandemi. Sebelum pandemi yang lalu Bapak Ibu, saya masuk masjid jam 12 malam. Tiba-tiba ada jamaah kita yang keluar dari masjid. Rambutnya berantakan, kancingnya copot semua, kantongnya sobek.
Saya tanya, Bapak dari mana? Habis tawuran, Pak? Bukan, Pak Ustaz. Lalu dari mana itu baju berantakan kayak begitu? Dijawab sama dia, Pak Ustaz, saya habis nyium Hajar Aswad. Ustaz, perjuangan, Ustaz. Terus. Udah deket, Ustaz. Tiba-tiba orang Mesir desep sebelah kiri saya. Saya pukul perutnya. Ya pun belum kembali. Udah deket lagi, Ustaz. Orang India desep kepalanya, Ustaz. Saya sikut kepalanya, Ustaz. Akhirnya, Ustaz, itu Hajar Aswad terbuka, Ustaz. Saya ciumin, Ustaz. Lama betul, Ustaz. Nikmat betul, Ustaz. Saya hanya komentar, hey man, how can you get beauty if the way is not beautiful? Tolong jangan paksakan nyium Hajar Aswad yang sunnah melalui hal-hal yang haram. Nah, para jamaah rahimakumullah, tidak ada doa yang wajib dibaca ketika tawaf. Yang sunnah dibaca itu tasbih, subhanallah bareng-bareng. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Allahu akbar. La haula wala quwata illa billah al-aliyyil azim. Sepanjang 7 putaran tasbih yang sunnah dibaca. Kecuali pas rukun yamani. Rukun yamani itu mana? Ini Hajar Aswad. Satu sudut sebelum Hajar Aswad namanya rukun yamani. Rukun yamani itu sunnahnya disentuh setiap putaran. Tapi apa mungkin, Pak, dengan desak-desakan seperti itu? Yang kedua, sekarang jamaah rahimakumullah, yang namanya Ka'bah disiram dengan minyak wangi. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu nyentuh rukun yamani, berarti tangan kita bayar dam apa enggak? Bayar dam. Gimana dong solusinya? Begitu sampai di rukun yamani, cukup angkat tangan, tidak usah dikecup. Tidak usah dikecup. Untuk membedakan dengan apa namanya? Hajar Aswad. Di rukun yamani kita baca doa sabu jagat, insya Allah sampai Hajar Aswad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. 7 putaran diawali dari sudut Hajar Aswad, berakhir di sudut Hajar Aswad. Bapak ibu kalau sudah beres tawaf dianjurkan untuk doa. Doanya di mana, Ustaz? Doa yang terbaik dilaksanakan setelah tawaf adalah di Multazam. Multazam itu tempat yang paling mustajab di dekat Ka'bah. Ustaz, mana Multazam tuh? Bapak ibu lihat ada Hajar Aswad. Samping Hajar Aswad ada pintu Ka'bah. Lorong antara, celah antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah, inilah yang namanya Multazam. Pintu Ka'bah termasuk Multazam. Doanya di mana? Silahkan di situ. Kalau bisa gelantungan di pintu Ka'bah, bagus. Kalau bisa nempel di dinding Ka'bah, silahkan. Kalau nggak bisa, mundur ke belakang. Ya mundur ke belakang. Yang penting searah dengan arah Multazam ini. Saya bapak ibu-ibu, kalau saya bimbing umroh ataupun haji, habis tawaf saya selalu bawa jamaah doa di Multazam. Saya bimbing doa. Setelah saya bimbing doa, saya katakan, bapak ibu silahkan doa masing-masing. Saya mundur ke belakang menunggu mereka doa. Tiba-tiba saya pernah, pas saya nunggu mereka doa, saya lihat ada ibu-ibu yang di Multazam nggak doa. Yang lain doa khusyuk betul kelihatannya, dia nggak doa. Dia ambil buku dari tasnya, dibuka sebentar, buku tuh, lalu dia angkat-angkat begini. Jadi Multazam tuh begini. Yang lain doa khusyuk, dia mau begini. Saya deketin, Bu. Ibu tahu nggak? Antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad tempat kita berdiri sekarang, itu tempat mustajab, Bu. Ibu doa bukan ngangkat-ngangkat buku. Dijawab sama si ibu, Ustaz, mohon maaf. Ketika teman saya, saudara saya, tetangga saya tahu saya berangkat umroh, mereka tuh pada nitip doa. Doanya ditulis di buku ini. Kan tadi saya mau baca satu-satu puisi. Lalu saya angkat tuh buku sambil ngomong, ya Allah, isi buku ini titipkan doa kepada saya, saudara saya, tetangga saya pusing bacanya. Tolong engkau yang baca ya Allah, jangan dipraktekin besok. Ibu dititipin doa kan? Bu, kalau ibu dititipin doa, duduk di Masjid Nabawi, duduk di Masjidil Haram, baca satu-satu doanya, itu amanah yang mereka.
Beres doa di situ, Al-Quran katakan wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Jadikan maqam Ibrahim tempat sholat. Cari namanya maqam Ibrahim, para jamaah rahimahullah. Lulusan pintu Ka'bah geser ke kanan sedikit. Maqam Ibrahim ini tempat sholat. Sholat apa yang dianjurkan sholat di situ? Namanya sholat sunnah tawaf. Bagaimana niatnya? Bismillahirrahmanirrahim, sama-sama. Usolli sunnatat tawafi rak'ataini lillahi ta'ala. Gak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Niat saya sholat sunnah tawaf 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa taala. Bapak, gimana Pak Ustaz? Ini di belakang maqam Ibrahim, sekitar maqam Ibrahim padat, cari tempat yang lainnya. Yang pasti sekitar maqam Ibrahim tempat mustajab. Habis doa, duduklah di situ bermunajat kembali jemaah. Lalu kalau sempat ambil air Zam-Zam, minum air Zam-Zam. Kata Rasulullah, ma'u Zam-Zam lima syuribalahu. Air Zam-Zam itu tergantung niatnya apa kita minumnya. Boleh berdiri, boleh sambil duduk. Karena Rasulullah dulu pernah minum air Zam-Zam dalam keadaan berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Sunnahnya 3 tegukan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Doa apa tuh? Nih, Bu, sunnahnya 3 tegukan. Sambil kita lihat Ka'bah, kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim, sama-sama. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. 1 haus, 2 3. Bapak Ibu makruh kalau minumnya kayak begini. Haus ini. Bukan haus, nyontoin. Para jamaah rahimahullah, kalau sudah minum air Zam-Zam dengan tenang, silahkan Bapak Ibu laksanakan rukun umroh yang ketiga, yaitu sa'i. Kalau tawaf harus punya wudhu, sa'i nggak harus punya wudhu. Jadi kalau batal wudhunya, lanjutkan sa'i. Ustaz, sa'i itu berapa meter? Kira-kira dari Sofa ke Marwah itu 400 meter. Kalau kali 7, 2,8 kilo sanggup? Insya Allah kuat. Ibu nggak kuat, kakinya sakit, nggak usah kecil hati. Di Sofa itu banyak yang nawarin jasa dorongan. Silahkan pakai jasa dorongan itu. Tapi biasanya kalau jasa dorongan yang dorong orang Arab itu dorongnya nggak pakai rem. Hati-hati. Gimana kalau takut didorong nggak pakai rem? Lantai 2 ada skuter. Yang pasti Bapak Ibu, Sofa tempat mustajab. Sempatkan doa di Sofa. Marwah tempat mustajab. Sempatkan doa di Marwah. Sofa menuju ke Marwah, dihitung 1. Marwah ke Sofa 2. Sofa ke Marwah 3. Marwah ke Sofa 4. Sofa ke Marwah 5. Marwah ke Sofa 6. Sofa ke Marwah 7. Jadi awalnya di Sofa, tujuhnya di mana? Kalau Bapak Ibu tujuhnya bukan di Marwah, pasti salah. Itu yang boleh. Gak ada doa yang wajib dibaca ketika sa'i. Bapak Ibu mau diem aja, yang penting sampai Sofa Marwah, boleh. Mau baca Quran, silakan. Mau ngobrol, boleh. Ketika sa'i boleh ngobrol. Tapi apa nggak ada tempat yang lain, Bapak? Jamaah rahimahullah, antara Sofa dan Marwah ada lampu hijau, namanya Batnul Wadi. Dulu Ismail diletakkan oleh ibunya di dekat Ka'bah. Makanya Hajar ngelihat dulu tuh dari Sofa. Oh, tuh bocah masih ada. Turun ke bawah, lama-lama jalanan turun. Gak kelihatan tuh Ismail. Dia lari. Di tempat larinya itu sekarang kasih lampu hijau.
perempuan tidak sunnah lari, laki-laki yang sunnah lari. Sambil kita baca doa, Rabbighfir warham wa'fu watakarram watajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallah al-a'azzu al-akramu. Beres di marwah yang ketujuh, silakan ambil gunting tahalul. Siapa ustaz yang guntingnya siapapun juga boleh, bahkan boleh kita menggunting sendiri. Laki-laki sunnahnya botak, para jemaah rahimakumullah. Ustaz botaknya gimana? Nanti begitu ke hotel ada yang nawarin untuk dibotak. Beres prosesi umrah, silakan baca bapak ibu-ibu perbanyak ibadah di Masjidil Haram. Ibadah yang terbaik di Masjidil Haram ada 3. 1, tawaf. 2, sholat. 3, natap Ka'bah. Bapak-bapak, ibu-ibu natap Ka'bah, insya Allah dapat 20 rahmat. Insya Allah di Mekah juga nanti akan diatur untuk keliling kota Mekah. Akan ke Ji'rana, akan ke Arafah, ke Mina, ke Muzdalifah, tempat-tempat prosesi haji. Dan insya Allah yang ingin umroh yang kedua akan dibawa ke tempat mikot, yaitu di Ji'rana. Silakan pakai baju masing-masing, pakai baju ihram masing-masing dari hotel. Karena di Ji'rana tidak ada tempat ganti baju. Umroh yang kedua ini boleh untuk pribadi, boleh untuk umrohkan orang lain. Syaratnya orang yang diumrohkan orang yang sudah tidak bisa datang ke Mekah, entah karena sudah meninggal dunia atau karena sudah uzur. Yang pasti satu niat umroh hanya untuk satu orang, gak boleh dirapel. Saya niat umroh untuk kakek nenek saya, gak bisa. Nah niatnya bagaimana? Labbaik Allahumma umratan an abi. Niat saya umroh untuk bapak saya. Kalau niat umroh untuk bapak ibu-ibu, tidak disebutkan nama pun juga gak masalah. Karena bapak mah pasti, ibu mah pasti. Tapi kalau sudah sampai kakek, tolong sebutin kakeknya yang mana. Kenapa sebabnya? Karena kakek ada 2, kakek bapak, kakek ibu. Kalau bapak ibu niatnya cuma saya niat umroh untuk kakek saya, itu malaikat masih nungguin. Kakek mana kira-kira? Maaf ini bercanda. Nah, para jemaah rahimakumullah, insya Allah bapak ibu akan pulang. Yang berangkat menuju ke Madinah pulangnya lewat Jeddah, insya Allah. Sedangkan yang berangkat langsung Jeddah, insya Allah pulangnya lewat Madinah, insya Allah jemaah rahimakumullah. Bapak ibu nanti kepulangan di Indonesia sebelum berangkat meninggalkan kota Madinah, kota Mekah. Baik yang langsung ke Jeddah atau yang langsung ke Madinah, tolong bapak ibu sempatkan untuk tawaf wada terlebih dahulu. Insya Allah, semoga Allah memberikan kemudahan pada bapak ibu sekalian. Mohon maaf bapak ibu, saya tidak berangkat dengan rombongan ini karena saya beberapa minggu yang lalu baru pulang. Mudah-mudahan apa saya sampaikan bisa menjadi renungan untuk kita semuanya. Terima kasih. Allahumma bi'inna wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.